aku Yasmin. Hai, aku Naya. Kita dari Yamin Stop. Jadi di sini di episode spesial ini kita udah ngundang dua cewek cantik yang bakal jadi guest star kita. Yes. Kalian penasaran nggak sih siapa? Apa nih? Ya udah langsung aja sih, kita panggil aja yuk. Ayo Ayo masuk. Hai kalian, di sini kayak gimana sih first impressionnya soal masuk ke top ini? Ya, Aduh, seru banget ya. Kita udah excited banget tadi banget. waktu ngedenger kita mau masuk ke podcast ini. oke, boleh kali ya perkenalan dulu Iya. nih. Siapa nih? Boleh kamu dulu? Oke. Halo semuanya, aku Ganes. Aku Catherine. Jadi di sini kita spesial sih. Di sini kita bakal ngomongin hal-hal yang terjadi di sekitar kita, tapi kalian yang ngasih opininya. Oke, Wah, siap, gitu. siap. Karena kelihatannya kayak orang pinter-pinter nih. Amin ya. Ya, jadi nanti sistemnya kita bakalan liatin video ke kalian dan kalian Yes. akan menanggapi isu apa aja sih yang di dalamnya dan penanggulangan apa yang bisa diatasinya. Oke. Yes, jadi ya. Jadi mau langsung aja nggak ke kasus yang pertama? Boleh, Nonton boleh. dulu ya guys. Oke. Nonton dulu. Kasus yang pertama itu tentang content creator yang dia mengambil video atau dia melakukan social eksperimen ke orang-orang, tapi dia nge-shoot orang itu, dimana orang itu tuh merasa dipermalukan dan sekarang tuh itu menjadi masalah gitu guys. Dia kayak si content creator ini menyamar sebagai pemulung lalu memberi hadiah uang tunai ke orang yang mau membantunya. Jadi tapi itu membuat orang yang di shoot dia tuh jadi malu gitu. Videonya jadi viral dan sekarang jadi kayak trendsetter gitu. Oke. Nah, gimana nih tanggapan kalian? Boleh kita Kalau menurut aku itu pasti melanggar norma kesopanan ya, karena kayak dia nggak sopan tuh ngerekam orang Iya. pertama, terus Bener dia banget. kayak nge-up di media sosial, Iya. terus apalagi ngebawa kayak pengaruh buruk ya ke si orangnya, jadi kayak harusnya orangnya nggak melakukan itu, tapi dia malah bilang seolah-olah orangnya melakukan itu. Nah, terus kalau menurut aku ya sebenarnya di sini tuh ada pihak yang diuntungkan sama pihak yang dirugikan juga gitu. Jadi kalau diuntungkan itu ada namanya tuh asosiatif ya, dimana si konten kreatornya itu bisa mendapatkan keuntungan kan dengan dia nanti dapat views, dia dapat ketenaran, dia dapat Dia punya nama lah ya. dia punya nama gitu. Nah, sedangkan di sisi lain ada yang apa ya Merasa namanya disosiatif dipermalukan ya, ada yang dirugikan gitu, dipermalukan, yaitu orang yang tadi gitu. Yes, orang yang di shoot itu dia kayak sangat-sangat dipermalukan dan sekarang malah jadi bermasalah. Tapi itu dia jadi trendsetter. Jadi Iya. kalian itu bagus atau enggak? Menurut aku sih tetap enggak ya, karena Iya. itu tuh udah melanggar yang namanya hak privasi gitu. Iya, terus itu tuh ada di norma hukumnya itu tuh ada UU ITE sama UU PDP. Iya, jadi itu udah diatur gitu. Kita nggak bisa sembarangan melanggar hak privasi orang dengan ngevideoin mereka tanpa izin mereka gitu. Menurut aku itu nggak bisa dimaafkan sih. Nah, menurut kalian apa nih langkah penanggulangan yang dapat ditindak secara represif atau represif? Preventif. Preventif. Nah, kalau misalnya secara preventif itu sebenarnya dengan adanya aturan yang tadi ya yang disebutin sama Catherine UU ITE itu tuh sebenarnya untuk menghindari terjadinya hal ini kan. Nah, tapi kalau misalnya udah terjadi gitu ya, secara represifnya kita bisa memperingatkan dia lah gitu untuk kamu nggak boleh sembarangan nge-shoot orang gitu tanpa izin mereka. Menurut aku sih Iya, gitu. terus paling content creatornya harus nge-take down videonya sih. Karena Benar-benar. ya mau nggak mau ya, walaupun dia udah dapat views gitu, itu kan dia sama aja mempermalukan orang lain gitu. Yes, setuju. Kalau mau lanjut aja ke kasus kedua, Boleh. Boleh, ayo. Ayo. kita nonton dulu ya. Oke, jadi kita lanjut ya kasus 2. Rina merupakan siswi kelas 9 di sebuah SMP negeri. Diketahui sering tidak hadir di sekolah setiap hari Rabu dan Jumat. Setelah ditelusuri, ternyata ia membantu ibunya berjualan gorengan di pasar demi mencukupi kebutuhan rumah tangga. Meskipun tidak memiliki catatan kenakalan,
Ketidakhadirannya menyebabkan nilai akademiknya menurun. Guru-gurunya menyayangkan keputusannya. Namun, Rina merasa bahwa membantu keluarganya adalah bentuk tanggung jawab yang lebih. Nah, menurut kalian tindakan Rina bisa dikategorikan sebagai apa? Kalau menurut aku sih sebenarnya niatnya Rina tuh kan baik ya untuk membantu orang tuanya. Jadi ini tuh termasuk yang namanya adalah penyimpangan positif gitu. Dimana itu sebenarnya penyimpangan, dia kan tidak mematuhi aturan sekolah lah gitu dan tidak memenuhi. Dia membolos lah ya dari Iya, dia sekolahnya. bolos gitu. Nah, tapi sebenarnya niatnya tuh baik gitu untuk membantu orang tuanya. Jadi tetap penyimpangan, tapi Masih bisa diterima lah ya. masih bisa Dan diterima dampaknya karena- positif bagi keluarganya guys. tapi ya negatif bagi dirinya sendiri kan, Iya, karena iya, benar-benar. iya Iya. menurunkan nilainya juga tadi. Iya, paling kalau misalkan solusinya ya sebenarnya harus ada kayak nasehat atau dukungan dari orang sekitar lagi ya buat kayak nasehatin dia kayak sebenarnya tugas dia tuh ya di sekolah gitu. Kalau misalkan dia udah beres tugasnya di sekolah baru dia bisa boleh ngebantuin orang tuanya gitu. Iya. Biar kayak tetap life balance lah ya. Benar, Iya. dan sesuai dengan umur dia juga lah ya, dia kan masih Iya. pelajar gitu dan kewajibannya juga masih sebagai pelajar. Betul Kayak banget. kita aja lah gitu, warga 3, dia sama 3 kan ada standarnya ya, kehadiran tuh harus 80% gitu. Itu minimal banget. Minimalnya. guys. Jadi Rina ya bisa aja tidak Iya. me- Dan biar Dia memenuhi dia juga memenuhi. nah biar dia lulus secara legal dan sah gitu ya, itu kan harus dapat ijazah dan itu pasti butuh nilai-nilai gitu. Belum lagi Iya. kalau kita mau belajarnya kayak bisa sehari setengah bab ya. Jadi bisa Iya banget. kelewatan jauh kalau misalnya Iya, kalian benar banyak banget. nggak masuk. Aduh, Dan semangat, mungkin Rina. perlu kesadaran tetangganya atau orang terdekatnya Iya, juga ya benar, kan benar. anak kecil ya kenapa nggak mereka yang bantu gitu, kenapa harus Rina yang Dan sebenarnya dari pihak sekolah juga bisa lah kasih bantuan gitu kan, bantuan Iya, dana. Atau biasa teman-teman suka kelasnya ada. gitu ngumpulin Iya, dana empati. untuk empati. Atau enggak bisa aja nggak sih kalau Rinanya berjualan di sekolah? Oh iya benar banget dan Nitipin ke ibu kantin. Iya bisa jadi. Jadi dia bisa tetap sekolah dan keluarganya masih tetap bisa Iya, sebenarnya masih ada makan. solusi lain ya yang bisa Yes, dia benar-benar. lakuin. Tapi sebenarnya kasus ini tuh kayak bisa banget terjadi ya, karena ini Iya. didorong sama faktor ekonomi juga gitu. Iya. Sebenarnya susah juga Iya. sih yang kayak gitu. Emang tekanannya ya. Mau lanjut aja kasus yang ketiga? Boleh banget. Seru Nonton deh, seru lagi deh. ya, nonton lagi Iya. ya. Oke, kasus ketiga, sekelompok pemuda di Jakarta membentuk komunitas seni jalanan. Mereka rutin mengadakan pertunjukan musik dan teater di trotoar pusat kota. Setiap akhir pekan, banyak warga yang terhibur dan mendukung kegiatan tersebut. Cuman sebagian lainnya kayak merasa terganggu sama kebisingan dan kemacetan yang ditimbulkan. Belum lagi mereka kayak menghambat gitu ya pejalan kaki yang melewati di trotoar. Jadi petugas keamanan setempat terpaksa membubarkan pertunjukan karena dianggap tidak memiliki izin. Jadi kalau menurut kalian gimana? Ini tuh kayak yang kasus pertama ya, ini tuh ada asosiatif sama disosiatifnya. Oh iya. Kalau disosiatifnya yang pasti orang-orang tuh terganggu ya, yang kayak yang tadi udah kalian bilang. Orang-orang tuh kayak apa sih ini berisik Ada yang banget, merasa terganggu iya, ya. ini ngapain gitu, Iya. iya bener Belum lagi banget. mau lewat. Iya, tolong jadi kayak permisi. mengganggu fasilitas umum gitu. Bener-bener. Tapi di lain sisi itu tuh membuat orang-orang terhibur dan si kelompok orang ini tuh kan dapat uang juga ya dari orang-orang sekitar karena kayak orang-orang sekitar merasa terhibur tadi terus jadinya ngasih uang gitu atau kayak ngasih apresiasi lah sekedar ditonton gitu. Berarti ini tuh kayak termasuk penyimpangan relatif gitu ya, karena kita nggak bisa langsung ngecamping salah ini Iya. benar gitu, karena bagi sebagian orang ada yang merasa diuntungkan, sebagian orang juga merasa kayak dirugikan gitu. Iya, mereka juga jadi punya tempat buat mengekspresikan diri juga nggak sih? Dan Iya punya banget. teman-teman yang kayak sehobi gitu. Iya, karena setiap orang tuh punya hak buat menyuarakan seni dan membuat seni gitu. Tapi tuh sebenarnya ya ini tuh ada diatur di dalam Juklap Polri ya, di dalam iya. Juklap Polri bahwa sebenarnya kegiatan-kegiatan kayak gitu tuh butuh perizinan gitu. Perizinan, benar Karena itu kan banget. secara nggak langsung pakai Tempat fasilitas ya, tempat iya. Jadi sebenarnya harus ada perizinan gitu. Makanya kalau misalnya kita nemu gitu ya yang
sekelompok penyanyi gitu-gitu di trotoar, sebenarnya kita bisa negur juga lah gitu sebenarnya, karena kayak belum tentu mereka mendapatkan izin gitu. Kalau secara preventifnya sih dengan adanya aturan yang tadi juga udah preventif. Iya. Sayang banget ya, padahal aku suka terhibur gitu. Iya. Apalagi benar. kalau merah-merahnya lama gitu kan. Iya sih, iya panas benar. jadi kayak bosan gak sih? Kita juga bisa singgung bareng mereka gitu. Iya. Sebenarnya mah boring banget kan Bener. di jalan udah mau panas, terus sunyi, kalau nggak suara klakson. Duh, klakson. Iya. Ya aku sendiri prefer suara lagu ya daripada klakson, Iya. agak kayak itu pasti bete banget ya. Astagfirullahaladzim gitu. Jadi gimana nih, mau dilanjut ke next kasus? Lanjut. Ini dia video. Oke. Kasus terakhir nih. Seorang remaja berusia 17 tahun gemar mengekspresikan dirinya melalui penampilan. Ia mewarnai rambutnya dengan warna mencolok dan memenuhi pungan kirinya dengan tato temporer artistik. Penampilannya mengundang perhatian dan komentar dari masyarakat sekitar, terutama para tetua kampung yang menganggap hal itu menyimpang dari norma berpakaian dan sopan santun di lingkungannya. Menurut kalian, gaya hidup remaja ini termasuk penyimpangan sosial karena tidak sesuai dengan norma masyarakat lokal atau merupakan wujud pengendalian sosial baru melalui kebebasan berekspresi? Tadi itu dia umur berapa? 17 tahun. 17 tahun, oke. Tapi di sini ya notabene dia adalah anak yang ikut orang tuanya merantau. Jadi dia baru balik ke kampung dan dia baru Pindah lagi ya. Yes. Kalau menurut aku ya, dari dia umur 17 tahun, sebenarnya dia tuh belum legal ya. Iya. Jadi dia belum bisa sebebas itu gitu untuk menggunakan tato, untuk mewarnai rambut, dimana dia juga mungkin masih terikat sama aturan sekolah. Oh iya kan? sekolah pelajar ya. Iya, kita aja nih gitu dia sama 3 juga kan nggak boleh pakai tato, pakai 17 rambut. tahun berarti sekitar kelas 10-11 ya. 11 ya. Nah, tapi menurut aku ya kalau misalnya dia udah memasuki usia legal gitu, dia sebenarnya ya 25 gitu mungkin dia Ya, Ya, yang 21. benar-benar ini ya. Nah dia tuh sebenarnya menurut aku punya hak sih untuk misalnya mewarnai rambut karena untuk mengekspresikan diri ya dia punya hak sudah untuk itu. belum jawab atas dirinya sendiri juga ya dan Iya. terikat sama aturan Udah lebih dewasa, Iya. jadi lebih bisa ngendaliin diri dia. Yes, benar. Sebenarnya orang di sekitarnya juga harusnya lebih mewajarkan tentang hal tersebut sih, karena kan ya namanya juga dia baru pindah ya, pasti kayak belum tahu tentang apa sih gimana sih adat di kampungnya gitu. Terus kayak ya dia baru proses penyesuaian diri lah, baru pindah. Siapa tahu kan emang di daerah yang sebelumnya kan emang normalisasi kayak gitu kan. Iya, nah ini juga berarti penyimpangan relatif ya karena bagi warga di kampungnya mereka merasa ini ya penyimpangan dari norma berpakaian kan. Iya. Nah kayaknya kalau menurut aku ya buat menghindari hal itu gitu si yang tadi merantau tuh. Ya. Nah pas balik lagi tuh bisa lah gitu lebih menghargai kayak misalnya kalau ada tato nih di tangannya dia pakai baju lengan panjang lah gitu. Ya, ditutupin. Terus kalau Ditutupin. mungkin kalau dia Islam bisa pakai kerudung ya, atau kalau misalkan non Muslim dia ya dia beli set rambut dari kalau misalkan keramas kan itu langsung mundur lagi, jadi gampang lah hilangnya. Jadi perlu Iya. saling menghargai sih. Ya seenggaknya biar nggak diomongin juga nggak sih? Iya. Dari nanti malah kena labeling. Labeling, nah iya bener banget ada susah. namanya teori labeling. Jadi kayak sebenarnya bisa aja dia yang memakai tato terus pakai apa mewarnai rambut itu tuh untuk mengekspresikan diri sendiri aja kan. Iya. Terus waktu pulang ke kampungnya tiba-tiba orang-orang kayak Ngecapnya beda iya, ya. ngecapnya nakal, ngecapnya kayak kok ini pergaulan bebas nih. Iya, Kita dia bisa bisa aja. aja ke keluarganya, ke orang tuanya Iya, bisa kayak ini iya. gimana nih ngedidiknya gitu. Iya, orang tuanya bisa aja jadi dia. sakit hati. Padahal orang tuanya siapa tahu emang orang tuanya Boleh nggak ngebolehin tahu. ya. Atau nggak emang orang tuanya ngebebasin. Iya. Takutnya dia malah nanti beneran nakal gitu kan. Iya, Orang-orang ya udah orang-orang udah nggak bakal Iya. nakal, ya udah nakal beneran aja. Biar aja gitu kan. Iya. Semakin dilarang semakin diiniin. Iya, Kayaknya itu emang pola didik aja sih. Iya. Tapi sebenarnya itu faktor dari luar juga nggak sih? Karena Oh, iya. perubahan kita juga tuh bisa disebabkan karena faktor lingkungan juga kan. Misalnya dia udah
pindah ke kota nih, terus di kota tuh pergaulannya ya emang udah mewajarkan hal yang kayak gitu untuk mengekspresikan diri kan, jadi dia juga terbawa arusnya gitu. Karena penyimpangan tuh emang bisa dari lingkungan juga. Iya kan. Iya. Selain dari keluarga, ya lingkungan juga bisa. Iya, ngaruh banget emang lingkungan Ngaruh. sekitar tuh. Udah ya kayaknya. Mungkin kita udah ada di penghujung acara nih. Iya. Ya, Atau kalian mau dilanjutin sampai kasus 12 gitu? Wah, boleh banget, tapi kayaknya ini penonton capek juga ya, durasinya panjang banget nih. Padahal seru banget ya kita di Seru, sini. seru banget. Seru banget diskusi Makasih banget loh udah Makasih datang. Makasih, Kita makasih udah diundang. Ya tadi waktu denger juga kayak, wah pasti seru banget nih ternyata. Iya, emang. kita udah kayak super excited banget. Karena kasus-kasusnya juga kayak beneran bisa terjadi di sekitar kita gitu ya. Emang Ya, kayak bukan beneran realistis bisa, gitu. Kayaknya emang Emang udah ada ya? Iya. bener-bener. Seru. Relate. Makasih banyak udah ngeramein acara di Yamin's Talk ini karena udah coba berdua. Iya. Jadi sekian dari kami. See you di next episode. Dadah.